akan dibahas tentang bilangan 0. Yang pertama, bilangan 0 adalah bilangan genap. Secara definisi, bilangan genap adalah bilangan jika dibagi 2 bersisa 0. Sekali lagi, bilangan genap adalah suatu bilangan jika dibagi 2 bersisa 0. Berarti bilangan ganjil adalah sebaliknya. Jika dibagi 2 maka bersisa 1. Itulah bilangan ganjil. Sebagai bukti bahwa 0 adalah bilangan genap, berikut suatu pembagian. Contoh, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. 18 dibagi 2 sama dengan 9, sisanya 0. Kemudian 54 dibagi 2 sama dengan 27, sisanya 0. Jadi 6, 18, dan 54 itu adalah bilangan genap. Karena jika dibagi 2 dia sisanya 0. Dan contoh yang lain, misalkan ini diambil contoh 3 saja untuk membuktikan. Bagaimanakah kalau 0 dibagi dengan 2? 0 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 0. Jadi 0 adalah bilangan genap. Jadi 0 dibagi 2 sisanya 0. Berarti 0 adalah bilangan genap. Jadi terbukti bahwa 0 adalah bilangan genap. Kedua, bilangan 0 sebagai pembagi. Sebagai bukti, 21 dibagi 3 itu sama dengan 7. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Kalau kita ubah dalam bentuk pembagian yang lain adalah 21 per 7 sama dengan 3. Karena 3 dikali 7 itu sama dengan 21. Maka 21 dibagi 7 itu sama dengan 3. Karena 3 dikali 7 sama dengan 21. Artinya kebalikannya. Kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Atau 3 dikali 7 sama dengan 21. Dari bukti di atas dapat dibuktikan bahwa 8 dibagi 0 sama dengan 0. Apakah benar? Permasalahannya, 8 dibagi 0 sama dengan 0 itu apakah benar? Ternyata kalau kita ubah seperti bentuk di atas dalam bentuk perkalian, 0 dikali 0 tidak sama dengan 8. Jadi 8 dibagi 0 tidak sama dengan 0 berarti. Atau 0 dikali 8 tidak sama dengan 0. Itu sebagai bukti bahwa 8 dibagi 0 tidak sama dengan 0. Selanjutnya, 8 dibagi 0 apakah 8? Kita lihat, 8 dibagi 0 apakah 8? Apakah benar itu? Kita lihat, ternyata 8 dikali 0 tidak sama dengan 8. Jadi kebalikannya dari pembagian di atas tadi diubah ke dalam perkalian. Atau 0 dikali 8 tidak sama dengan 8. Jadi 8 dibagi 0 tidak sama dengan 0. Kemudian 8 dibagi 0 tidak sama dengan 8. Begitu juga contoh yang lain. 100 dibagi 0 tidak sama dengan 8, tidak sama dengan 100. Atau 100 dibagi 0 tidak sama dengan 0 dan sebagainya. Ini sebagai bukti bahwa tidak ada nilai suatu bilangan dari pembagian bilangan 0. Jadi
Kesimpulannya, suatu bilangan jika dibagi dengan 0 maka tidak terdefinisi atau tidak terdefinisikan. Kita tahu bahwa dalam matematika banyak definisi. Contoh definisi persamaan kuadrat, definisinya adalah suatu persamaan yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Misalkan itu persamaan kuadrat dalam X sama dengan 0, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan syarat A, B, C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi kalau A sama dengan 0 tidak terdefinisi, tidak terjadi persamaan kuadrat. Nah, artinya tidak terdefinisi itu tidak dapat didefinisikan. Jadi tidak ada bilangan yang dibagi 0 menghasilkan nilai. Dan dibuat dalam bentuk pembagian 8/0 itu artinya tidak terdefinisi, tidak dapat didefinisikan. Begitu juga 8 dibagi 0 tidak sama dengan tak terhingga. Jadi kalau ada yang mengatakan 8 bagi 0 tak terhingga, itu salah, itu kurang tepat. Jadi 8/0 itu hasilnya tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dinyatakan. Itu bilangan 0 sebagai pembagi. Selanjutnya bilangan 0 dibagi dengan bilangan 0. Kita buktikan bahwa 0 dibagi 0 sama dengan 0. Kalau kita ubah perkalian, karena 0 dikali 0 sama dengan 0. Bukti yang pertama. Yang kedua, 0 dibagi 5 sama 0 dibagi 0 sama dengan 5. Kalau kita lihat dalam bentuk lain, yaitu 0/0 sama dengan 5. Apakah 0 dibagi 0 sama dengan 5 itu benar? Kita lihat, karena 5 dikali 0 sama dengan 0. Benar, 5 dikali 0 sama dengan 0. Berarti 0 dibagi 0 dibagi 0 juga sama dengan 5. Berarti itu benar. Tahu, kalau kita ubah 0 kali 5 sama dengan 0. 0 dibagi 0 sama dengan 98 misalkan. Apakah benar? Kalau kita ubah dalam bentuk 0/0 sama dengan 98. Untuk menguji kebenarannya, kita balik dari pembagian menjadi perkalian, atau inverse dari pembagian adalah perkalian. Jadi 98 dikali 0 sama dengan 0. Tahu, 0 dikali 0 sama dengan 0 dikali 98 sama dengan 0. Kita ulang, 0 bagi 0 sama dengan 98, karena 98 dikali 0 sama dengan 0, atau 0 kali 98 sama dengan 0. Jadi lalu bagaimana bilangan 0 dibagi dengan 0? Dari bukti di atas bahwanya 0 dibagi 0 asalkan hasilnya adalah bilangan, pasti itu adalah benar. Artinya bilangan apapun itu benar. Dalam kondisi seperti ini, dalam matematika, 0 dibagi 0 itu hasilnya tak tentu. Tak tentu itu maksudnya adalah semua bilangan. Nah, ini ditegaskan dalam ketika di SMA itu dalam bentuk limit. Jadi limit tak tentu adalah limit 0/0. Jadi 0 dibagi 0 itu sama dengan tak tentu. Jadi bukan 0 bagi 0 tak terhingga, itu juga salah, kurang tepat. Jadi yang betul adalah 0/0 sama dengan tak tentu. Artinya semua bilangan yang hasil pembagian 0 dengan 0 pasti benar. 0 bagi 0 sama dengan 7 benar, karena 7 kali 0 sama dengan 0. 0 bagi 0 sama dengan 100 benar, karena 100 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 0 dibagi 0 hasilnya tak tentu. Sekali lagi, tak tentu itu artinya adalah semua bilangan memenuhi. Kemudian dari kesimpulannya, pembagian 0 dengan bilangan 0 hasilnya adalah semua bilangan benar. Yang ketiga, bilangan 0 dipangkatkan 0. Bagaimana dengan bilangan 0 dipangkatkan dengan bilangan 0? Sebagai bukti, bilangan berpangkat atau eksponen 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3.
itu sama dengan 4 pangkatnya dikurangkan 4 pangkat 3 dikurang 3 pangkatnya dikurang itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N pangkatnya. Kemudian 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 0. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk pembagian 4 pangkat 3 yang dalam bentuk per 4 pangkat 3. Kita tahu 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Kemudian sama juga penyebutnya 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. 4 kali 4 kali 4 dibagi 4 kali 4 kali 4 sama dengan 1. Dan demikian 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita lihat 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. 0 pangkat 5 dibagi 0 pangkat 5 itu sama dengan 0 pangkat 5 dikurang 5 sama dengan 0 pangkat 0. Kalau kita ubah dalam bentuk per 0 pangkat 5 dibagi 0 pangkat 5 berarti 0 pangkat 5 itu 0 dikali 0 dikali 0 sebanyak 5 kali. Begitu juga penyebutnya 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0 per 0. Jadi bagaimana dengan 0 pangkat 0? Jadi 0 pangkat 0 itu sama dengan 0 per 0. Kita tahu tadi 0 per 0 itu adalah tak tentu. Jadi bilangan 0 dipangkatkan dengan bilangan 0 hasilnya tidak tentu. Diulang, 0 pangkat 0 itu sama dengan 0 per 0 dari bukti yang ada. Demikian, semoga bukti-bukti yang